Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa belajar matematik. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai operasi-operasi pada himpunan. Ada 4, yaitu gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Yang pertama yaitu gabungan. A gabung B adalah himpunan dengan X anggota A atau X anggota B atau X anggota A dan B. Nah, perhatikan diagram pen berikut ini. Anggota A gabung B adalah semua daerah yang diarsir. Contohnya, jika A, ABCD, dan B, FBDG, maka A gabung B adalah ABCDFG. Jadi kedua anggota kita gabungkan, dan A gabung B itu akan sama dengan B gabung A. Yang kedua yaitu irisan. A irisan B adalah himpunan dengan X-nya anggota A dan X-nya anggota B. Berarti anggota A irisan B adalah yang di tengah sini. Jadi yang ada irisan horizontal dan warna abu-abunya. Contohnya, jika A, ABCD, dan B, FBDG, maka A irisan B adalah B dan D. Jadi yang ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Atau yang samanya, anggota himpunan yang samanya. Dan A irisan B akan sama dengan B irisan A. Kemudian selisih. Jika ada himpunan A dan himpunan B, maka A kurangi B atau A selisih B adalah himpunan dengan X anggota A dan X-nya bukan anggota B. Semua anggota yang ada di daerah diarsir ini adalah anggota dari A kurangi B. Contohnya, A himpunan ABCD dan B FBDG, maka A kurangi B adalah AC. Jadi yang ada di A tapi tidak ada di B. Tetapi B kurangi A adalah FG. Jadi kalau pada selisih A kurangi B tidak sama dengan B kurangi A. Kemudian ada yang disebut dengan komplement. Komplement adalah semua anggota yang tidak menjadi anggota A tapi tidak ada di himpunan semesta. Jadi kalau dilihat di gambar ini, semua daerah yang diarsir ini adalah anggota komplement A, yaitu semua X yang ada di luar himpunan A. Contohnya, jika himpunan semestanya adalah himpunan semua alfabet dan A-nya ABCD, maka A komplement adalah EFGH dan seterusnya sampai Z. Jadi kecuali ABCD. Perhatikan diagram pen berikut ini. P adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Berarti banyaknya anggota P ada 5. Q adalah 2, 3, 5, 7, 11. Maka banyaknya anggota Q ada 5. P gabung Q, semua yang ada di lingkaran P dan Q, kita hitung semua anggotanya ada 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Sedangkan P irisan Q yang di tengah ini ada 2, yaitu 2 dan 3. Jadi banyaknya anggota P irisan Q ada 2, banyaknya anggota P gabung Q ada 8. Sehingga kita bisa peroleh banyaknya anggota P gabung Q sama dengan banyaknya anggota P ditambah banyaknya anggota Q dikurangi banyaknya anggota P irisan Q. 5 tambah 5 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh pertama, diagram pen di bawah ini menunjukkan banyaknya siswa yang mengikuti ekskul basket dan voli. Banyaknya yang mengikuti basket ada di dalam lingkaran basket, yang mengikuti voli ada di dalam lingkaran voli. Yang di luar ini berarti yang tidak mengikuti keduanya. Yang di sini berarti yang mengikuti keduanya. Yang di sini mengikuti basket saja 8 orang. Yang di sini mengikuti voli saja 12 orang. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Yang mengikuti basket adalah 8 tambah 3, 11 orang. Sedangkan pertanyaannya yang tidak mengikuti basket, yaitu yang ada di luar lingkaran B. 12 ditambah 7. Jadi jawabannya adalah 19. Jadi jawaban yang benar adalah C.
19 orang yang di luar lingkaran basket. Contoh kedua. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa yang gemar matematik, 15 siswa gemar fisika, 8 gemar keduanya, dan 2 orang tidak gemar keduanya. Pertama, kita pergunakan cara rumus yang tadi. Kita misalkan M adalah himpunan orang yang gemar matematik, sehingga banyaknya anggota M ada 17 orang. F adalah yang suka fisika, sehingga banyaknya anggota F ada 15 orang. Dan M irisan F adalah yang suka keduanya, yaitu ada 8 orang. Sehingga banyaknya anggota M digabung F adalah banyaknya anggota M ditambah banyaknya anggota F dikurangi irisannya. Sehingga 17 ditambah 15 kurangi 8 sama dengan 32 kurangi 8, yaitu 24 orang. Jadi anggota M gabung F ada 24 orang. Pertanyaannya adalah semua siswa dalam kelas tersebut. Berarti anggota M gabung F ditambah yang tidak suka keduanya, yaitu 2 orang. Sehingga banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 24 ditambah 2 sama dengan 26 orang. Ada cara yang kedua, yaitu kita gunakan diagram Venn. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Ada M, berarti semua yang gemar matematik, dan F yang gemar fisika. Untuk mengisi diagram Venn, kita mulai dari yang gemar keduanya dulu. Yang gemar keduanya ada 8, sehingga 8 ini kita simpan di tengah. Kemudian yang gemar matematika ada 17 orang, tapi karena sudah masuk 8, berarti yang gemar matematika saja ada 17 kurangi 8, yaitu 9. Yang gemar fisika ada 15 orang, tapi sudah masuk di sini 8, sehingga yang gemar fisika ada 7 orang, 15 dikurangi 8. Sehingga banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah semua yang ada di himpunan semesta ini. Nah, yang 2 orang ini adalah yang tidak gemar keduanya, yang tidak suka matematika dan fisika. Jadi jumlah seluruh siswanya adalah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 2 sama dengan 26 orang. Jadi semua siswa di kelas tersebut ada 26 orang. Contoh ketiga. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa. 12 orang suka biola, 32 suka gitar, 10 orang suka keduanya. Yang ditanyakan yang tidak suka keduanya. B adalah semua siswa yang menyukai biola, G adalah semua siswa yang menyukai gitar. Kita mulai dari yang suka keduanya dulu, yaitu ada 10 orang, kita simpan di tengah 10 orang. Yang suka biola ada 12 orang, sudah masuk 10, berarti tinggal 12 kurangi 10, yaitu 2 orang. Yang suka gitar ada 32, sudah masuk 10, jadi dikurangi 10, tinggal 22 orang. Jadi yang suka gitar saja ada 22 orang, yang ditanyakan yang tidak suka keduanya. Berarti yang ada di luar lingkaran B dan G. Nah, jumlah seluruh siswa adalah semua yang ada di himpunan semesta. Berarti 2 tambah 10 tambah 22 tambah yang ditanyakan. Sehingga 40 sama dengan 2 tambah 10 tambah 22 tambah yang ditanyakan. Kita jumlahkan semua angka yang di sini. Jadi 40 sama dengan 12 ditambah 22, 34. 40 sama dengan 34 ditambah yang ditanyakan. 34 ditambah 6 sama dengan 40, berarti yang ditanyakannya itu adalah 6. Jadi yang tidak senang keduanya ada 6 orang siswa. Contoh keempat. Sebuah rumah sakit memiliki 53 orang pasien, 26 menderita demam berdarah, dan 32 orang menderita muntaber, 7 orang menderita keduanya. Tentukan yang tidak menderita DBD ada muntaber. Sama dengan tadi contoh ketiga. Misalkan yang di lingkaran D yang menderita DBD, yang di lingkaran M yang menderita muntaber. Kita mulai dari yang menderita keduanya dulu, yaitu ada 7 orang. Berarti yang menderita DBD 26 dikurangi 7, 19 orang. Yang menderita muntaber 32 dikurangi 7, 25 orang. Yang ditanyakan yang tidak menderita keduanya. Berarti jumlah seluruh siswa adalah semua yang ada di dalam himpunan semesta.
yaitu 19, 7, 25, dan yang ditanyakan. Sehingga 53 sama dengan 19 tambah 7 tambah 25. Tambah yang ditanyakan. Jadi 53 sama dengan 51 ditambah yang ditanyakan. 51 ditambah berapa? Jadi 53, yaitu ditambah 2. Sehingga jumlahnya yang ditanyakannya itu adalah 2. Jadi banyaknya pasien yang tidak menderita demam berdarah dan muntaber ada 2 orang. Contoh kelima. Dari 40 orang anak, 24 suka minum teh, 18 suka minum kopi, dan 5 tidak suka keduanya. Tentukan banyak anak yang gemar minum kopi dan teh atau yang gemar keduanya. Yang pertama caranya kita pergunakan rumus yang tadi. Misalkan T adalah himpunan orang yang menyukai teh, maka banyaknya anggota himpunan T ada 24 orang. K adalah himpunan siswa yang menyukai kopi, maka banyaknya himpunan K ada 18 orang. T irisan K adalah banyaknya anggota yang suka keduanya. Karena belum diketahui, kita misalkan X orang, maka jumlah seluruh siswa adalah banyaknya anggota himpunan T ditambah K dikurangi irisan T dan K dan ditambah yang tidak gemar keduanya, sehingga 40 sama dengan 24 tambah 18 dikurangi yang ditanyakan atau X ditambah 5. Kita jumlahkan dulu semua angkanya. Jadi 40 sama dengan 47. 47 dari mana? 24 tambah 18 tambah 5. 47 dikurangi X sama dengan 40. Berarti 47 dikurangi berapa? Jadi 40. 47 dikurangi 7 sama dengan 40, sehingga X-nya adalah 7. Jadi yang gemar keduanya ada 7 orang anak. Cara yang kedua yaitu menggunakan diagram Venn. Perhatikan diagram Venn berikut ini. T adalah semua anak yang menyukai teh. Yang ada di lingkaran Q semua anak yang menyukai kopi. Mengisi diagram Venn mulai dari yang suka keduanya dulu, yaitu yang suka teh dan kopi. Karena belum ada, kita misalkan X. Nah, yang suka teh ada 24. Sudah masuk X di sini, sehingga yang suka teh saja ada 24 dikurangi X. Yang suka kopi ada 18. Sudah masuk X orang, sehingga yang suka kopi saja ada 18 dikurangi X. Yang tidak suka keduanya ada 5 yang di luar lingkaran teh dan kopi. Sehingga 40 jumlah semua anak sama dengan kita jumlahkan semua yang ada di sini. 24 dikurangi X ditambah X tambah 18 dikurangi X tambah 5. X dikurangi X sama dengan 0, sehingga 40 sama dengan 24 tambah 18 tambah 5. 47 dikurangi X sama dengan 40. 47 dikurangi berapa? Jadi 40, yaitu dikurangi 7, sehingga X-nya itu sama dengan 7. Jadi yang gemar keduanya ada sebanyak 7 orang. Sekian pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah mengerjakan beberapa soal yang ada di buku paket. Nanti akan diinformasikan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar matematika kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.